nyuwun sewu dalam tanda petik menangnya kan nasab. Itu ya, nasab. Tapi di sini ketika bicara tentang sahabat itu. Wa kalamuna fi wasmin yaqtadi aksariyatal ulumi wal ma'arif. Sementara yang kita maksud di sini sahabat itu bukan keturunan saja, tapi orang-orang hebat yang berilmu, yang iman dan dengan kanjeng Nabi. Wala budda wa ayyakuna al istima'u fi alamid dunya bil jasadi war ruh fayadkhulu fi dzalika Isa alaihissalam. Sini kemudian Pak pertanyaannya, Nabi Isa itu sahabat bukan? Karena ketemu kanjeng Nabi. Di mana? Di mana kanjeng Nabi ketemu dengan Nabi Isa ketemu dengan kanjeng Nabi? Halo? Di mana? Di langit pertama. Kedua, Nabi Isa ketemu di mana? Di sini yang dibahas disebutkan termasuk sahabat adalah Nabi Isa. Kenapa Nabi Soleh, Nabi Ibrahim tidak disebut padahal juga ketemu? Pertanyaannya gimana? Waktu kalau jenengan pakainya konteksnya Isra Mi'raj atau Mi'raj khususnya, langit 1, 2, 3 sampai langit ketemu para nabi. Itu kenapa mereka yang lain tidak dibahas? Nabi Soleh, Nabi Idris, kenapa tidak dibahas? Nah, kita dengar Pak. Fa innahu, nah jawabannya, kapan Nabi Isa ketemu dengan Rasulullah? Padahal eranya jauh. Nabi Isa belum wafat, diangkat dengan ke langit. Makanya apa? Hayatuhu baqiyatun ruhan wa jasadan. Nabi Isa itu kan masih ruhan wa jasadan. Itu kemudian kata Syarih, itu sahabat. Karena masih ruhan wa jasadan. Di mana itu? Fa innahu istama'a bi birruhi wal jasadi fil Masjidil Aqsa lailatal Isra. Makmum. Kan makmum Pak, imamnya siapa? Sudah selesai. Nek wong paguyangan ki belum bisa disebut sahabat nyong. Soalnya jawab sendirilah. Nah, jadi Nabi Isa itu sahabat. Kalau melihat definisi ini, maka Nabi Isa pun termasuk wa ya ummus sahabata wal atba'a wa mau wala wa astajdi hidayatan li sulukis subulil wadikhat jaliyah wa hifdham yatifi. Jadi ketemunya Nabi Isa karo kanjeng Nabi makmum di Masjidil Aqsa. Kan kumpul semua para nabi. Makmum karo kanjeng Nabi. Nah, fa yakhruju ghairuhu minal anbiya. Selain Nabi Isa enggak masuk sahabat. Loh, kan ketemu Nabi Idris. Nabi Isa dengan nabi yang lain beda. Kalau ceritanya Nabi Isa kan nggak mati, tapi diangkat. Sayanzilu, kelak akan diturunkan lagi oleh Allah untuk melawan siapa? Dajjal. Kalau yang lain, berarti kalaupun ketemu itu ruhat. Contoh, Lailata Maulidihi Syarifi, di malam detik-detik kelahirannya kanjeng Nabi. Perhatikan, siapa yang jadi bidannya? Asia. Siapa yang jadi dokternya? Aminah. Kok Aminah? Siapa? Asia. Terus siapa? Ya itu yang Maryam, sorry ya, Maryam, Asia, Fir'aun. Itu kan dokternya, itu kan bidannya, itu kan yang mendampinginya, mendampingi Aminah.
Itu ruhan wa jasadan. Apa ruhan? Ruhan wa jasadan. Apa ruhan? Itu ruhan, Pak. Dan itu menjadi dalil bahwa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim. Kan lumayan kalau spekernya kayak gini, Pak. Nyumpe mau sampai oli ada dikirim sama buka di sana. Bah niki WA ne sakit tukang anu ben aja di eceh maning spekernya jarene. Ben, itu kan mereka masih hidup inda rabbihim. Itu jadi banyak dalilnya orang-orang masih hidup itu walaupun sudah ratusan tahun. Bon, fa innahum lam yastami'u ilaihi illa bi arwahihim ala rajih. Karena para nabi dan yang pokoknya orang-orang termasuk dalam kisah Isra Mi'raj selain Nabi Isa itu ruhan, ketemunya itu ruhan, bukan jasadan. Tapi kalau Nabi Isa itu ruhan wa jasadan. Karena itu pernyataannya satu dari sekian nabi yang bisa disebut sahabat cuman Nabi. Catat, update status. Bon, jelas? Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah yang disebut sahabat itu hanya manusia? Ataukah melebar malaikat, jin, dan makhluk-makhluk yang lain? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau lihat ayat ini, semua alamin, alam semesta. Pertanyaannya kemudian, jin-jin yang iman kepada Kanjeng Nabi banyak? Banyak. Jin-jin yang ketemu dengan Kanjeng Nabi banyak? Pertanyaannya, Jibril bisa nggak disebut sahabat? Itu ya, baru tahu itu. Ini baru maknanya sakalimat wa ya ummus sahabata. Dorong wal atba'ane dorong. Iku mbeke sakalimat. Bisakah Jibril disebut sahabat? Emang tahu ketemu ruhan wajah sadan? Itu ya. Baik, jawabnya Pak. Nih jawabannya. Mahalun, ini khilaf. Mahalun nadharin. Ini khilaf, Pak. Ulama khilaf. Ammal jin farrajih dukhuluhum. Kalau menurut kaul yang rojih, jin-jin yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi dan iman dengan Kanjeng Nabi itu sahabat. Menurut kaul rojih. Makanya apa? Fayatawaqqaf li'annahu sallallahu alaihi wasallam bu'isa ilaihi mutlaqan. Karena Kanjeng Nabi itu bukan saja orientasinya dakwah manusia. Wong jin juga didakwai. Makanya apa kalau melihat ini, maka jelas mana-mana jin yang iman dengan Kanjeng Nabi dan bertemu dengan Kanjeng Nabi ketika itu. Makanya di Mekah ada masjid jin. Ya kalau di sini memang banyak jinnya, tapi duduk masjid jin, masjid yang sudah berganti dengan jin. Karena menungsone wis laka, akhirnya malah pada wedi karo jin. Bon. Wa ammal malaikatu. Nah, kemudian apakah malaikat termasuk sahabat? Seperti malaikat Jibril yang setiap saat selalu bertemu, berjumpa, diskusi dengan Kanjeng Nabi. Fayatawaqqafu
adduhum fihim ala subuti bi'satihi ilaihim fa inna fihi khilafan. Maka jawabannya dilihat dulu, apakah Kanjeng Nabi itu juga mendakwai malaikat atau tidak. Kalau nanti kita mengambil pendapat yes bahwa Kanjeng Nabi itu juga dakwah malaikat, wa ma arsalnaka itu rahmatan lil alamin, kan secara umum kan alamin kan ya termasuk malaikat, karena li anal alam kullu ma siwallah. Karena alam itu selain Allah, itu alam. Maka kalau iya dikatakan malaikat pun termasuk objek dakwanya Kanjeng Nabi, maka malaikat Jibril jelas disebut, dan juga malaikat yang lain. Siapa malaikat yang sering ketemu karo Kanjeng Nabi selain Jibril? Mikail pasti. Wah selang lain itu CSKB bro, plek. Nah karo ente kan musuh. Ben ya. Maka jadi jawabannya itu, apakah malaikat bisa disebut sahabat Jibril itu? Ya jawabannya dicari dulu dari sisi lain. Kira-kira dakwanya Kanjeng Nabi masuk wilayah malaikat atau tidak? Kalau masuk wilayah malaikat, maka Jibril dan yang lainnya bisa disebut sahabat. Maka nanti masuk wa'ala apa tadi, wala alihi wasoh bihi itu tadi, atau wasoh wa ya ummus sahabata. Bon, nah jawabannya apa? Ya ternyata itu, oh namanya ini khilaf. Jadi ada yang mengatakan iya bahwa dakwanya Kanjeng Nabi itu masuk wilayah malaikat, tapi juga sebagian mengatakan tidak. Kalau mengatakan tidak masuk wilayah malaikat, maka Jibril tidak bisa disebut sahabat. Bon. Nah, lakin qala al-allamah Ibnu Hajar al-Asqalani. Tapi menurut al-allamah Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan innahu mursalun ilal malaikat. Yes, Kanjeng Nabi itu diutus pula dakwah kepada malaikat. Piye dakwah? Masa Quran diajarkan ning malaikat ning Jibril, wong Jibril dewek sing luwih pinter. Enggak usah dalam-dalam pertanyaannya. Pokoknya satu pendapat ba'du mengatakan ya malaikat itu termasuk objek dakwanya Kanjeng, seperti dikatakan oleh Ibnu Hajar. Seperti kama haqqaqahu jam'un muhaqqiqun kasubki. Pendapat ini pun diamini oleh Imam As-Subki Jalaluddin dan yang sependapat. Bahkan menolak, Ibnu Hajar As-Subki menolak kalau ada pendapat bahwa sahabat bukan objek dakwanya Kanjeng, ditolak. Mana dalilnya? Biasanya kan mana dalil dari Qur'annya? Kan begitu jare wong kae. Dalilnya mana? Liyakuna lil alamina nadhira. Kanjeng Nabi itu diutus liyakuna lil alamina, untuk alam semesta, iku nadhiron, wong kang memberikan peringatan. Berarti termasuk alami siapa? Malaikat. Bahkan kalau melihat sini nyuwun sewu, nah ini bisa viral nih. Kalau alamina itu termasuk hewan, pohon, maka pohon yang beriman pun, maka hewan-hewan pun yang beriman pun secara umum. Ini bisa viral nih. Oh, Najib mengatakan kambing bisa disebut sahabat, viral nih. Kalau dipotong, ya kan bisa viral kan? Biar viral, walaupun saya nggak kepengen viral. Ini bisa dipotong nih Pak. Kayak dulu saya sempat diober-ober sama FPI itu, gara-gara sambutan saya pada acara khataman dipotong, dipotong sama FPI. Dan itu pun saya dapatnya dari Kiai Lirboyo, Kiai Kafabi. WA saya, Najib, ini awakmu toh? Inggih Kiai. Wonten dawuh, saya. Wah, plong yang wis. Sang Kiai wis ngomong saya, wah wis plong wis, apapun yang terjadi. Tapi itu Pak, wow.
diuber-uber saya Pak ke rumah, dilala kok nggak ketemu, gara-gara motong video saya. Tapi ya sempat viral sedelat lah. Nah ini kayak gini nih, kan bisa viral ini, berarti air bisa disebut. Padahal ini kita lagi menjelaskan retorikanya, logikanya, pengertian sahabat. Tapi ya memang bisa. Sing penting loh, bagaimana air iman karo Kanjeng Nabi? Jangan tanya. Wong glugu korma saja bisa nangis kok. Nggih? Karena biasa glugu korma ini dipakai khotbah Kanjeng Nabi, diduduk kemudian ditinggal. Nangis enggak? Iman enggak? Batu itu ngomong enggak? Pohon itu ngomong enggak? Lihat di perjanjinya, tidaklah Kanjeng Nabi itu berjalan kepada satu jalan kecuali pohon-pohon itu berbicara dan menyapa Kanjeng Nabi. Itu kan berarti secara umum bisa nggak disebut? Bisa. Selesai dengan definisi ini. Wa ya ummus sahabata. Durung wal atbae durung. Pokoknya dinaki ngajine sahabat bela. Oh ngaji sahabat be sambele wis adem, Mbak. Apa mana ditambah wal atba'ah, garing sambele. Ben. Lajeng. Nah. Bal qala al-Barisi innahu ursila hatta lil jamadat ba'da ja'liha mudrikatan. Bahkan jare al-Barisi, Kanjeng Nabi itu bukan untuk jin tok, menungso tok, malaikat tok, tapi jamadat, benda mati. Maka batu pun kalau iman, tentu itu bukan retorika kita, tapi cara tapi kita tidak bisa batu ini sahabat, kan nggak bisa. Wong kita nggak ngerti bahasa batu. Pohon itu ngomong, menyapa Kanjeng Nabi. Tuh lihat tuh di perjanji ada tuh, nanti di bagian keberapa itu, atau di bai apa itu, tidaklah Kanjeng Nabi itu berjalan kecuali batu, pohon, daunan, hewan pun semuanya menyapa. Berarti tahu nggak siapa yang lewat? Tahu. Coba kalau kita yang lewat, pohon nggak tahu kalau kita yang lewat. Mulanya apa? Sering ketiban kelapa karena orang ngerti. Itu beda dengan Kanjeng Nabi. Itu menurut Al-Barisi. Semuanya itu maknanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Liyakuna lil alamina nadhira. Fal haq annahu mursalun li jami'il makhluqati hattal jamadat. Yang benar Kanjeng Nabi itu memang diutus untuk seluruh makhluk Allah termasuk benda mati. Kalau begitu jelas tak? Jelas enggak untuk mendefinisikan sahabat? Mana-mana makhluk Allah yang kumpul karo Kanjeng dan iman karo Kanjeng disebut selesai. Dah. Illa anna irsalahu lil jinni wal insi irsalu taklif. Cuman caranya, perannya Kanjeng Nabi diutus untuk jin dan menungso itu untuk membawa syariat. Tapi kalau diutus untuk hewan, pohon, malaikat, itu saya kira orientasinya sebagai rahmat pengayom. Tidak ada pohon itu wujud kecuali ada Nur Muhammad. Tidak ada langit kecuali ada nur. Tidak matahari, bulan dan seterusnya kecuali ada nur. Itu kan berarti termasuk rahmatan. Air bisa mengalir karena nur. Angin bertiup, oksigen terus. Itu karena Nur Muhammad. Itu termasuk maknanya rahmatan untuk selain jin dan manusia. Makanya secara akal pun masa sih waktu disebut sahabat? Ya kalau pakai akal ini, ukuran ini memang nggak masuk. Wong cuman Kanjeng Nabi kanggo watu, kanggo wit, ya cuman sebagai penghidup. Kalau kita diutus untuk belajar, untuk ngaji, untuk sholat, puasa, dan seterusnya. Begitu juga jin. Bon. Kemudian
wa yakfuru mungkiruhu. Makanya jin sing ora iman karo Kanjeng Nabi kafir, menungso sing ora iman karo Kanjeng Nabi kafir, tapi ne hewan nggak bisa disebut kafir. Jadi ketika ada hewan pohon waktu itu zamannya Kanjeng Nabi, kok ora iman karo Kanjeng Nabi kok disebut kafir? Nggak bisa. Makanya apa? Dibalik saja, berarti kalaupun iman berarti tidak bisa disebut secara maknawinya sohab, tapi kalau secara memenuhi syarat nggak untuk disebut sahabat? Bisa. Makanya kan nggak ada waktu kafir, wiwitan kafir, onta kafir, kan nggak bisa. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi diutus untuk alam selain jin manusia, itu cuma sebagai rahmatan. Jadi urip, jadi mancur, itu kan rahmat. Kalau nggak ada Kanjeng Nabi nggak mungkin Pak matahari. Sampai detik ini kalau tidak ada Nur Muhammad nggak ada matahari. Itu maknanya berarti termasuk maknanya rahmatan lil alamin. Makanya kita damai, tentrem, ayem. Ini karena rahmat ya Kanjeng Nabi. Bon. Wali ghairihim kal maksumi wa ghairul mukallafi irsalun. Nah ini wa ghairul mukallafi irsalu id'anin li syarafi wa dukhli takhta da'wati wa itba'i tasrifan ala sairil mursalin wa hadha huwal mu'tamad. Ana dene sahabat malaikat kok dianjingaken termasuk maknane sahabat, itu maknane bukan, atau tadi itu maknanya apa? Itu tidak bisa sebenarnya disebut sahabat. Kok dimasukkan pengertiannya tadi secara bahasa kok masuk? Itu cuma tasyrifan, memuliakan. Jadi hewan, pohon sak terusnya. Bon. Selanjutnya, wa afdhalus sahabati ba'da Isa Abu Bakrin. Nah, tadi kan pertama orang yang paling utama jadi sahabat siapa? Nabi Isa, karena beliau yang paling pertama dan iman dari kalangan alam lain, Nabi Isa. Nah setelah Nabi Isa baru Abu Bakar. Wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin sahibul ghari wa siddiqiyah. Jelas. Berjanji nulis. Wa minan nisa'i siapa? Khadijah. Wa minas sibyani Ali. Wa minan budaknya siapa? Nah, istilah. Kalau di berjanjinya tidak disebutkan ya. Kalau di berjanjinya tagnya enggak kayak itu. Bon. Sahabat yang termulia runtutannya pertama adalah Nabi Isa, kemudian Abu Bakar. Itu dari kalangan laki-laki. Kalau dari perempuan, sahabat perempuan, anna afdaliyas sahabiyati sayyidatuna Fatimah. Sahabat perempuan Fatimah Zahra. Bal hiya wa akhuha Ibrahim afdalu min sairi sahabat. Bahkan Fatimah dan adik laki-lakinya Ibrahim, adik apa kakak tuh? Kakak ya? Ibrahim kakak apa adik gitu? Fatimah dulu ya, berarti adiknya. Itu afdalu min sairi, dari seluruh sahabat, mulai dari Abu Bakar, ya Fatimah dengan Al-Qasim putranya. Al-Qasim itu makamnya di Mekah, jejer dengan Khadijah di Ma'la. Tapi orang Saudi itu selalu aja gitu. Terus di akhir apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam itu sebenarnya untuk meragukan kita, itu bukan kayak kita wallahu a'lamnya itu kalau kita kan insya Allah bener gitu loh. Kalau orang Saudi ditanya kayak kemarin saya November itu umroh, ada orang tanya, saya nggak tanya, cuman saya dengerin doang. Ada makbaratu Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, wa ada makbaratu ibnuhu awaladuhu Al-Qasim. Wallahu a'lam. Baru yang kata wallah, itu wallahu a'lam ya Rasul itu untuk
memuntahkan kita itu sebenarnya. Beda kalau dengan kita. Itu pinternya orang Wahabi itu. Wal farqu anna istima al-akhdatin minhu tu'addu ala man khasalat lahu minan syirahi sudri wa qa'iqil qurbi wa ghara'ibil ilmi wal hikmah kama huwa musyahidun fi sahabah ma la yu'addu usyaru mu'asari suhbata ghairi wa injalla qadru wa tasa ilmuhu sinina li'admi mansabin nubuwah wa nuriya kadza qarrarahu ba'duhum. Lah Pak, wong ketemu sadelat istilahnya nih, ketemu sadelat karo Kanjeng Nabi kok bisa disebut sahabat, padahal kita tadi di awal orang kita baru menyebut sahabat, kita baru menyebut bestie, kita baru menyebut friend. Itu kalau sudah, pernah nggak kita menyebut itu bestie saya, friend saya karena baru kenal? Enggak kan? Tapi kenapa orang cuma sekali saja ketemu Kanjeng, iman percaya karo Kanjeng Nabi sudah langsung disebut sahabat. Kenapa? Kita punya teman kadang 2 tahun 5 tahun belum bisa mengakui dia adalah sahabatku, dia cuma kenal aku. Apalagi mengatakan itu bestiku, itu adalah friendku. Nggak mungkin kepada orang yang baru kita. Tapi istilah sahabat itu langsung melekat kepada orang yang jumpa, melihat, ketemu pada masanya Kanjeng Nabi dan Rimen. Langsung disebut apa? Alasannya ini Pak, li'adhami mansabin nubuwah. Itu menunjukkan betapa hebatnya kenabian. Contoh gini, sederhananya logikanya. Sampean ketemu wong biasa, orang ketemu orang siapa-siapa orang tahu ketemu, itu biasa. Tapi coba sampean bisa sesaat saja ketemu karo Jokowi. Apalagi ada fotonya, viral nggak? Aduh, Kaji Wahab foto karo Jokowi. Padahal kenal beora. Cuman kebet. Itu apa? Bisa jadi viral Kaji Wahab itu. Kenapa? Karena kebesarannya Jokowi, nambah besarnya Jokowi itu bisa. Lah ini orang ketemu Kanjeng Nabi, besarnya, mulianya, terhormatnya, itu maknanya wis nyiprat maring awake, langsung bisa disebut. Lah kalau kita dengan kita nyiprat apa nih? Oh mendoan beora nyiprat aja. Itu ya. Jadi ini logika sederhananya. Kenapa orang kok bisa ketemu sebentar doang, sekali doang, yang penting iman karo Kanjeng Nabi langsung bisa disebut sahabat. Itu logikanya tadi. Kita ketemu artis, langsung, wih, Kaji Wahab foto karo Niki Ardila, padahal lu almarhum gue. Umpamane, itu ya. Itu luar biasa. Ini berarti menunjukkan apa? Betapa hebatnya Kanjeng, kebesarannya Kanjeng Nabi, kemuliaannya, nyiprat langsung maring wong sing ketemu turim. Lah ini makanya jadi dalil nanti. Dalil apa? Sering-seringlah kita kumpul dengan para kiai. Sering-seringlah kumpul kita dengan orang soleh, kecipratan. Orang usah amin. Kobul. Kobul itu 0203 kobul. Lah itu dalilnya dari sini Pak. Kita kan nggak pernah. Kenapa kita diajarkan sering harsuan sama kiai, sama ulama wong soleh jaluk Pak? Ini dalilnya logika sahabat. Logika sahabat. Wong ketemu sepisan be, coba sampean ketemu karo kiai. Kayane saumur ora ilang. Nggih? Ora ilang. Ora ilang. Itu apa? Itulah yang disebut barokah. Mulanya lamun wong paguyangan ngaji minggu terus ora nyonge sing menek, yakin laris-laris dagangane. Duda-dudane ya laris, ramdane ya laris, pokoknya agar ngaji karo nyong laris. Kecuali Kaji Wahab. Kabul gitu ya. Astagfirullahaladzim.
Bon. Nih Pak jadi coba kalau bisa tanya jenengan tanya. Kok wong ketemu sapisan tok bisa disebut? Kan orang lihat apa-apa secara dohir. Tapi inilah li'adhami nubuwatihi, kebesaran keagungan kenabian Kanjeng Nabi nyepret. Wong kita makanya apa? Wong salaman karo kiai itu, oh, jangankan itu, mandang wajahnya kiai itu lebih hebat daripada ibadah sunnah 1000 tahun nih. Makanya sampean pada ngaji minggu pagi, pokoknya orang usah sholat duha. Itu kobol. Astagfirullahaladzim. Bon, itu sahabat. Nah, kenapa yang sedekah yang sebentar saja sekilas saja bisa disebut sahabat, tapi ada pendapat lain. Walladzi qarrarahu Syekhuna Al-Bajuri fi Hasyiatil Jauharah ada mastirati tulil istima kama fi sahabi ma'an nabi qala wa hada masahhahu Ibnu Shalah wa Nawawi. Ini alasannya apa? Karena memang Imam Al-Bajuri Ibnu Shalah itu mensyaratkan untuk menjadi sahabat itu tidak harus setahun kayak nyantri. Lah orang kalau disebut santri ya sampai lulus lah. Jadi terminologi santri dengan terminologi sahabat. Kalau santri daftar, sahabat nggak ada pendaftaran, nggak ada kartu anggota. Beda terminologi santri, terminologi warga, terminologi anggota. Ada datanya, ada. Tapi kalau sahabat, kenapa? Bebas saja, karena sudah terlalu kuat, terlalu hebat. Jadi kalau ada santri daftar dulu, oh santri setahun, anak wong mondok setahun, wis mari disebut santri ora. Bahkan wongnya sing dheweke nyong tak dudu santri mondoknya sedelat, ora pede. Padahal itu ya secara umum kan wis termasuk santri, walaupun santri beler. Itu ta? Wa huwa al-mu'tamad wa tariqa al-masyhura annahu istaratu at-tamyiz fit tabi'i duna sahabi. Nah, kalau tabi'in itu syaratnya disebut tabi'in. Kumpul sahabatnya kudu tamyiz disit. Kalau tadi kan sahabat kan tidak disyaratkan. Pokoknya bocah cilik masih digendong, bahkan tadi dikatakan anak bayi abang digendong karo Kanjeng Nabi. Wis disebut sahabat. Jadi kayak Abdullah ibnu Abbas itu sahabatnya kawit bayi. Kenapa? Karena waktu kecil digendong karo Kanjeng Nabi didongakna Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Kowe Pak, Bu, dongane tilik bayi marhabanan aja dipolesi karo parem. Ning paguyangan dipolesi parem ora? Iya. Ben apa jarene? Ben wangi. Lihat tuane kayak ki. Lihat kowe itu karepe kan kenapa dipolesi parem jadi bentuane iki telangan kayak gini. Mulan wong tilik bayi, wong marhabanan makhalul qiyam ge lho angger lagi walima akikohan diputerna kayak didongakna bismillahirrahmanirrahim karo dongane Kanjeng Nabi maring Abdullah ibnu Abbas. Ini donga ini yang menjadi sebabnya kenapa Abdullah ibnu Abbas menjadi ahlu tafsir, ahlul Quran. Dongane Kanjeng Nabi waktu Abdullah ibnu Abbas masih bayi itu disoanakan Kanjeng Nabi terus digendong ngeten. Terus dongane karo Kanjeng Nabi Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Rika kayak kue ki gara-gara iki sing potongan kayak iki waktu cilike ora Allahumma faqihu fiddin. Gara-gara korban parem. Kue bakal sing ora di Allahumma faqihu fiddin ora diparemi tekane terlambat rambutnya dawa. Oke wis laka farme laka Allahumma faqihu fiddin iki. Ngajine terlambat. Allahu Akbar.
Nah itu Pak. Jadi Abdullah bin Abbas itu termasuk sahabat dari bayi. Kenapa? Waktu bayi udah digendong. Bahkan didongakeun karo Kanjeng Nabi. Dongane napa? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Niku ne bayine lanang, nek wadon Allahumma faqihha fiddin wa 'allimha at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia tentang syariat Islam. Ya Allah, pahamkan dia tentang tafsir Al-Qur'an. Aduh, murid-murid S4 ya begini ini. Ini S4, sendean selonjol silah sedakep. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Itu Pak dongane aja dawa-dawa nek ndeleng bayi marhabanan kuwi posen bun-bunane. At-ta'wil, takwil. Ta ana alife ana hamzah. At-ta'wil. Dalam sekali lagi coba. Murid zaman saiki ngongkon guru, Pak. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Newadon ha. Pun sing selajengipun itu sahabat. Sahabat terbaik siapa? Nabi Isa. Kemudian Abu. Tapi secara umum yang paling baik adalah Fatimah dan Al-Qasim putra Rasulullah. Itu. Nah sekarang wa afdalut tabi'in. Setelah sahabat ada tabi'in. Wa afdalut tabi'in Uwais Al-Qarni. Uwais siapa dia? Udah masyhur tuh ceritanya itu. Uwais Al-Qarni siapa dia? Uwais Al-Qarni udah bolak-balik saya cerita itu. Iya, itu luar biasa. Nggak ketemu, tapi kalau dalam itu ya panjang riwayatnya. Oke. Kalau afdalut tabi'in Uwais Al-Qarni, wa afdalut tabi'iyat. Sekarang ibu-ibu tabi'iyat. Siapa yang paling utama? Hafsah binta Sirin. Hafsah binta Sirin ala khilafin, walaupun ini masih khilaf. Jadi afdalul tabi'in Uwais Al-Qarni yang luar biasa, punya ibu yang lumpuh gitu ya. Bon. Itu sahabat. Wa ya ummu atau wa mawala wa ya ummu sahabata wal atba'a wa mau. Kalau tabi'in, jadi setelah sahabat baru tabi'in. Tabi'in itu siapa? Wong generasi ya qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum itu. Jadi setelah era Kanjeng Nabi disebut apa? Sahabat. Kemudian tabi'in wal atba'a wa mau wala. Jadi ne atba'i itu tabi'in alladzina istama'u bis sahabati wa tala istima'uhum. Ne sahabat tabi'in niku wong sing kumpul karo sahabat. Nah, Uwais Al-Qarni itu termasuk tabi'in. Ya. Wa ya ummu mawala. Terus juga apa? Wa mawala. Jadi kan sholawat lan salam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa mawala niku napa? Jadi jare musholif mana? Ya Allah, mudah-mudahan rahmat lan salame, sholawat lan salam niku tercurahkan maring para sahab wal atba'a lan para
tabiin wa mawalah lan wong-wong sing pada melu sahabat lan tabiin. Berarti siapa? Tabiin lan terusipun. Siapa wa mawalaniku? Man ittakhadan nabiyya waliyan wa imaman, yaiku wong sing melu karo Kanjeng. Jadi termasuk kita ini termasuk wa mawala. Kita ini termasuk wa mawala. Sebab apa? Ngikuti Kanjeng Nabi. Wa baya'ahu, baiat berjanji karo Kanjeng Nabi. Ya, walau fi mujarradil iman, walaupun cuman sekedar iman. Kayak kita ini kan ketemu orang erane wis jauh, tapi ini kita masih membela agamanya Kanjeng Nabi, syariatnya Kanjeng Nabi. Termasuk kita ngaji ini termasuk membela syariatnya Kanjeng, mendalami, memahami, selanjutnya adalah mengamalkan. Maka ini termasuk wa mawala. Jadi kita ini termasuk orang yang didoakan loh Pak, oleh musonif, oleh Syekh Al-Barzanji. Ini kita termasuk orang yang didoakan. Makanya nyuwun sewu ya, saya sering katakan begini Pak, Bu, jenengan itu sering mendapatkan jaren jenengan, bahasa jenengan ora dikira-kira ora kok nyong jujuk-jujuk olih mbu tekane sing di itu Pak, itu yakinlah itu dari doa yang tersembunyi. Dan diantara doa itu ini, wa ya ummus sahabata wal atba'a wa mawala. Jadi setiap ana wong berjanjian kita didoakan. Jadi ini doanya musonif lalu dibaca oleh orang banyak, berarti berapa ribu orang yang mendoakan kita semuanya. Maka sejatinya dengan membaca barzanji, marhabanan dibai atau barzanji, itu secara tidak langsung kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Makanya apa? Kita ujug-ujug sehat, ujug-ujug oli rezeki, itu bukan sesuatu yang gratis. Itu doa yang tersimpan, doa yang tersembunyi, orang yang mendoakan kita minal muslimina wal muslimat. Karena itu sebagai syukurnya kita pun harus melakukan yang sama. Makanya apa? Dengan berjanjian sholawatan itu sendiri sudah membalas itu semua, melakukan itu semua. Lo ngono kok masih dikatakan bid'ah. Kullu bid'atin wa kullu dolalatin. Lha mosok wong maca sholawatan manjing neraka, Bro? Wong justru wong ahli neraka bisa metu saka neraka karena sholat. Lah iki sing disolawatan kok dianjing naning. Wow. Bon. Wa baya'ahu walau fi mujarradin iman wa hada yashmalu jami'al mu'minin. Makanya wa mawala itu di dalamnya semua mukminin sing taat, sing soleh. Makanya kita tadi saya katakan kita masuk wa mawala. Lanjut, itu baru telung kalimat loh. Wa ya ummus sahabata wal atba'a wa mawala. Lanjut, wa astajdi hidayatan lisulukis subulil. Jare musonif lan aku njaluk maring Gusti Allah petunjuk maring dalam sing lurus sing bener. Kowe lamun mana paguyangane kowe? Aku njaluk petunjuk. Wa astajdihi ay atlubu minhu, aku memohon darinya, dari Allah, hidayatan petunjuk, lisulukis subulil, untuk menapaki jalan-jalan yang. Tapi sayange wong zaman saiki wis dipai dalan ora dinggok belok. Contoh,
Saiki akeh wong jaluk nikmat, dipai nikmat lah kasih gelem. Contoh, wong jaluk selamat tapi dipai selamat ora. Contoh, uang jaluk rizkine lancar dipai jalan karo Gusti Allah di depan mata nggak mau. Contoh, ayo malam ngaji malam Selasa yang kemarin, minggu kemarin, Imam Ghazali ngaji Minhajul Abidin. Imam Ghazali bilang begini, Pak, nikmat Allah ini banyak dan semua nikmat itu wajib disyukuri. Tapi sayang, orang Bumiayu mengatakan nikmat ini ketika punya mobil, punya sawah, punya duit. Mana sekarang orang berpeselatan ketika melihat kehadiran Kanzul Ilmi Center sebagai tempat pengajian dianggap sebagai nikmat? Ada enggak? Ayo. Bukannya terima kasih ya Allah, berapa tahun aku tidak pernah punya tempat ngaji, ini ada tempat ngaji, malah dimusuhi, malah difitnah, malah diprokompori, malah itu namanya ingkar nikmat. Ini kan jawabannya tadi, katanya kepengen selamat, itu selamatnya ngaji. Katanya kepengen rezekinya lancar, itu malam Selasa sholawatan, nanti malam datang. Siapa ra? Ke muslimat ke patayate lah. Mulane uripe susah bae ku ya. Ayo. Itu nikmat, Pak. Paguyangan sekarang ada pengajian akad wage, ini nikmat agama, nikmatun diniyah kata Imam Al-Ghazali. Nikmat itu ada dunyawiyah, ada diniyah, ada ukhrawiyah. Kenapa? Alhamdulillah ketika oleh berkat. Mestinya orang Paguyangan tahu ada pengajian akad wage, alhamdulillah sujud syukur. Apalagi ngajinya Barzanji yang sejak dulu tidak pernah dikumpas tuntas. Mana yang sujud syukur? Mana yang ngirim saya? Gue sing rambutnya dawa be Pak, orang tahu ngirim nyong Pak. Ini syukur mestinya orang Paguyangan, nikmat. Bahkan ini saya yakin, hakul yakin, dan ini terminologi filosofinya Imam Al-Ghazali. Kalau sudah ada majelis hadir di satu tempat, itu nikmat yang mestinya paling besar. Karena ini yang akan mengangkat derajat kita, keluarga kita, keturunan kita, rizki kita, amal kita, perbuatan kita, akhlak kita. Ini yang lain yang selama ini dianggap sebagai nikmat justru menghancurkan ibadah kita. Benar? Yakin? Tak tes engkau bengi pada mangkat orang wong eta. Ngesuk bengi. Tak absen wis pokoknya. Terutama sing rambutnya dawa-dawa di tak absen ning nyong pokoknya lah. Don, nyembelih wedhus. Awas janji lu ya. Weh, janji gue. Bon. Lajeng wa astajdihi ay atlubu minhu. Terus jare musannif, jare Syekh Barzanji, aku nyuwun karo Gusti Allah hidayatan, petun. Jangan-jangan Pak, sampean berjanjian dari tempo dulu
makna wa astajdihi hidayatan, lahirlah akad wage. Loh iya, lisulukis subulil, ben sembayangnya bener, wudune bener, puasanya bener. Jangan-jangan ini jawaban dari Allah, wa astajdihi hidayatan lisulukis subulil. Jalan tuh pirang-pirang subul, tapi mana jalan yang jelas? Tapi tidak pula diambil. Tidak ngaji berarti ingkar nikmat, kufur nikmat. Ini yang sebenarnya kemudian merusak kehidupan kita, rizki kita, keluarga kita, karena kita selalu ingkar nikmat yang terbesar yang Allah hadirkan di depan mata kita. Itu nggak kerasa loh. Orang kan biasa, ya udah biasa. Tapi coba, nek ana solawatan Gus Azmi, teka kabeh ora? Teka kabeh. Oli apa? Ora. Saya yakin wong anggerana solawat itu bukan karena solawatannya, tapi kan ya nana ya nana ya nana, karena musiknya Pak. Kalau mau solawatan saya kita datang ke Kansul Ilmi Center yang tanpa musik, kita tundukkan kepala, munajat, tawasul dengan Rasul, itu baru solawatan. Solawatan yang tanpa musik, tanpa artis, niat taqarrub, tawasul dengan Rasul, itu baru solawatan. Kenapa solawat harus mahal 25 juta 50 juta? Saya kemarin tanya, pengen nyoba-nyoba isengnya Harla Kaisa yang kelima kemarin, pengen ngundang Az-Zahir, berapa? 40 juta. Itu baru durung LL. Tadinya mau manggil Ezuro, adiknya Nasidaria, mintanya 20, belum L. Kok mahal temen? Olia apa? Lo ngaji itu pasti. Tadi minggu pagi juga saya katakan, saya cerita, kenapa uang umroh kok ngantri Pak? Saya cerita, saya ini tanggal 15 Januari Pak, yang sudah terdaftar di saya umroh 86. Kenapa minggu akad wage merayangi Ustadz Kamlan ini? Orang mangkat Pak, orang izinin nyong, pada pikir Gus mangkat jebule orang mangkat kayak kena kafarot. Ya orang izin coba kan Pak, kue kena kafar, mananya apa kafarotnya? Itku rokok batin gak Pak? Aduh, lah ini uang ngaji itu ya, uang umroh Masya Allah. Tapi uang sing dijak ngaji angele luar. Ya walaupun alhamdulillah saya setiap habis umroh ada 5, 10, 15. Kenapa? Saya ikat setiap jamaah yang habis umroh, dibikin apa? Arisan. Lalu arisannya di tempat nah itu mulai kena itu Pak. Makanya apa? Saya punya arisan jumlahnya pira. Nek orang ditagih ya orang bayar. Saking apa nek? Saking akeh. Ana sing 50, ana sing 100, ana sing 200, mbuh macem-macem. Untung nyonge duite akeh. Nek kayak ketua MWC melu arisan kayak kan mumet. Ban. Lah itu Pak. Wa astajdihi hidayatan lisulukis subulil. Ketika kita minta hidayah, petunjuk jalan yang baik,
Jangan lalu dikatakan bahwa jalan yang baik itu hanya karena kita dicangking kiai. Bukan. Hidayah itu banyak. Dan yakinlah sekali lagi, tempat kok tidak ada pengajiannya, kemudian ujug-ujug ada orang mau ngaji, itu hadiah, itu hidayah, itu nikmat yang wajib disyukuri oleh penduduk itu. Nemboten, ya tunggu saja masanya. Tunggu aja masanya. Karena itu pengingkaran nikmat. Saya kemarin juga bilang gitu. Mana orang Talong, mana orang Bumiayu yang membackup, mendorong, mendukung Kansul Ilmi Center? Ne ora mitnah, ne ora membakar api kufur nikmat. Selama ini saya kesel banget ngadepi wong-wong kayak gue, Pak. Tapi tak jorin lah kesel dewek. Itu saya bilang, ya Allah, benar juga Imam Ghazali ini. Nikmat dunyawiyah, nikmat diniyah, ukhrawiyah. Ini ukhrawiyah, diniyah, bukan dunyawiyah. Beda karo pilpres. Kayak nikmat, tapi nikmat sesaat yang kadang membawa sengsara seumur hidup. Bon, bulannya apa? Wa astajdi hidayatan lisulukis subulil. Bisa saja kita lagi punya masalah, tiba-tiba ada orang datang kepada kita, Bapak lagi kenapa, mau kemana? Hidayat. Makanya jangan lah ya, kita jangan terlalu sensitif. Ada orang tiba-tiba ngomongi kita, kenal enggak? Jangan-jangan itu hidayatan lisulukis luwati khatal jali. Kita ya, kalau kita lagi sesat jalan, terus ada yang nanya, Bapak mau kemana? Mau ke Guci? Oh situ Pak, seneng enggak? Tapi kenapa di dalam hal beragama ketika kita salah? Kenapa di dalam hal masalah akhlak ketika kita salah? Padahal kadang kita sudah nanya, dijawab malah kita jengkel. Bukannya terima kufur nikmat. Padahal itu hidayah lisulukis subulil. Ini aneh. Halo, kok diem semua? Nggak ada yang ngantuk ya? Nggak ada. Mau kalau kiainya ganteng itu pokoknya nikmat lah. Beda kan kalau Kiai Fuad kan? Nyong kalau Kiai Fuad ganteng siapa? Kan oleh nyogok ya. Udah ya. Itu Pak. Jadi kita itu aneh di sini nih ya. Bukankah kita wa astajdi hidayatan lisulukis subulil wadihatal jaliyah wa khifdom. Mana ada wahibdam minal ghiwayatil khutat wa khutat. Ya Allah, jauhkan, jaga kami dari kesesatan, dari kesalahan. Loh, kenapa ada pengajian tidak dijawab ahlan wa sahlan, matur nuwun? Kenapa tidak dijawab seperti itu? Malah direcoki. Orang indindiki Pak. Iya contoh. Kenapa saya dulu ngaji di Masjid Agung Bumiayu? Banyaknya gitu jamaahnya. Lo kok di fitnah? Kok di stop, gerbangnya ditutup? Sekarang masjidnya kayak kandang ayam lagi. Padahal itu kan maksudnya, ya Allah, itu kan pada NU nih Pak. Ini kekurangan kita itu di sini. Ini kekurangan kita itu pada sini. Bukannya terima kasih diuripi padahal dulu saya sedikit cerita. Kenapa saya dulu bikin pengajian di Masjid Agung Bumiayu? Saya bolak-balik waktu itu baru pulang dari Maroko. Ya Allah, masjid segede ini kok kayak kandang ayam. Ini kandang wedus masih 6B.
lumayan kan. Ini kandang wedhus masih ana suar. Be. Kandang ayam paling. Itu ya. Sekarang ya itu ya. Dah. Makanya apa? Wa astajdi hidayatan lisulukis subulil wadihatal wa hifdham minal wayati fi khutatil khata'i. Jauhkan, jaga kami dari salah. Lah ini pengajian itu jangan-jangan ini jawaban. Ben aja salah, ben ngerti, ben paham. Sekali lagi ini nikmat. Tapi kenapa tidak mau beriporia, bersyukur, terima kasih? Ini Pak. Jadi jangan-jangan sekali lagi akad wage ini jawaban dari perjanjian kita selama ini. Bisa saja dari 100 sekian persen, karena masih banyak yang Allah berikan kepada kita. Tapi saya katakan, melihat pengajian ini, saya yakin itu bagian daripada jawaban. Wa astajdi hidayatal lisulukis subulil. Karena Pak, uang jadi bener, jaluk bener, orang ujuk-ujuk bener, nggak bisa. Kalau orang pengen bener ujuk-ujuk dengan doa saja, pesantren tutup, sekolah tutup, kampus tutup. Cukup dengan wa astajdi hidayah. Allahumma ja'alna minas solihin. Orang mondok orang apa solihin, solihin be orang soleh kok. Minas sobirin, sobirin be orang sabar. Aduh, kan susah semuanya pada pros. Jadi ketika Allah itu menjawab, Allah itu kadang tidak langsung kecuali yang sifatnya karomat, yang sifatnya mukjizat itu bisa tanpa sebab. Nah kayak kia karomat dudu mukjizat. Lebihan Siti Maryam hamil orang dia bojo mukjizat. Lesai kia anak Maryam hamil. Astagfirullahaladzim. Makanya apa semuanya ada lamaran di sit, ta'aruf di sit, ijab kabul di sit, mbeke assalamualaikum. Wes mono wes ah. Pun makatan cukup wes telung kalimat gue sampai akhir ya wes. Wa astadi hidayatan lisulukis subulil wadihatal wa hifdham minal ghiwayati fi khutatil. Pun wonten sintang lad. Monggo, ada pertanyaan? Enggak ada? Enggak ada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ta'ana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa barik lana fima razaqtana wa barik fi hayatina wa zawajina wa azwajina ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana mardal muslimin. Allahumma arham mautana mautal muslimin. Allahumma ansul islam wal muslimin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maulaya salli wa sallim daiman Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khair
إمي هو الحبيب الذي عطوه لكل هول من الداخم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى. Panas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara kita lalui bersama. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Najib Afandi MA. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Imraatul Mukarramah selaku pembawa acara menghaturkan permohonan maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.